Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Rusman Nabila, NPM 1811060208. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pengembangan kurikulum mengenai strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian atau riset. Pembelajaran berbasis riset adalah sistem pengajaran yang bersifat authentic problem solving dengan sudut pandang formulasi permasalahan, penyelesaian masalah, dan mengkomunikasikan manfaat hasil penelitian. Pembelajaran berbasis riset merupakan metode pembelajaran kooperatif, problem solving, authentic learning, kontekstual, dan inquiry discovery approach secara konstruktivisme, dengan harapan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi suatu persoalan. Pembelajaran berbasis riset memberi peluang atau kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari informasi, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas data yang sudah tersusun. Dalam aktivitas ini berlaku pembelajaran dengan pendekatan learning by doing. Beberapa teori pendukung pembelajaran berbasis riset. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme memandang bahwa pembelajaran itu sebagai perubahan tingkah laku seseorang yang terlihat dan merupakan akibat dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada teori kognitivisme. Teori ini menekankan pada keterlibatan akal pikiran secara aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Teori ini menyebutkan bahwa dalam upaya penguasaan pengetahuan dan keterampilan, seseorang dituntut untuk aktif berusaha mencari dengan melibatkan kemampuan kognitif untuk memberi makna melalui keterampilan kognitif seperti analisis, sintesis, atau evaluasi. Lalu yang ketiga ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme memandang bahwa belajar sebagai proses aktif di mana pelajar mengkonstruksi pengetahuan. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif di mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai keseimbangan sehingga terbentuk skema yang baru. Pandangan ini lebih menekankan bahwa pengetahuan itu berasal dari bentukan seseorang dan bukan berasal dari lingkungan sekitar. Pembelajaran berbasis riset didasari filosofi konstruktivisme yang mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, pembelajaran yang membangun pemahaman mahasiswa, yang kedua, pembelajaran dengan mengembangkan prior knowledge, yang ketiga, pembelajaran dengan yang merupakan proses interaksi sosial, lalu yang terakhir, pembelajaran bermakna yang dicapai melalui pengalaman nyata. Pembelajaran berbasis riset membuka peluang bagi pengembangan metode pembelajaran, antara lain yang pertama, pembaharuan pembelajaran atau pengayaan kurikulum dengan mengintegrasi hasil riset. Yang kedua, partisipasi aktif mahasiswa di dalam pelaksanaan riset. Yang ketiga, pembelajaran dengan menggunakan instrumen riset. Lalu yang terakhir ada pengembangan konteks riset secara inklusif. Mahasiswa mempelajari prosedur dan hasil riset untuk memahami seluk-beluk sintesis. Lalu ada beberapa strategi dalam memadukan pembelajaran dan riset yang secara empirik dikembangkan di Griffith University, yaitu yang pertama, memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian dosen. Lalu yang kedua, menggunakan temuan-temuan penelitian terbaru. Yang ketiga, memperkaya kegiatan perkuliahan dengan isu-isu penelitian kontemporer. Yang keempat, mengajarkan materi metodologi penelitian di dalam proses perkuliahan. Yang kelima, memperkaya proses perkuliahan dengan kegiatan penelitian mini. Lalu yang keenam, memperkaya proses perkuliahan dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian institusi. Yang ketujuh, memperkaya proses perkuliahan dengan mendorong mahasiswa agar merasa menjadi bagian dari budaya penelitian di fakultas dan program studi. Lalu yang terakhir, memperkaya proses perkuliahan dengan nilai-nilai yang harus dimiliki seorang peneliti. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.